Selamat siang. Nah, ini apabila melihat structure ini, ya seperti apa yang saya sampaikan, entry di MHV sampai membuat momentum tidak wajib take profit, minimal akan ada sekali lagi re-entry. Nah, ini teman-teman yakinnya di mana kira-kira re-entry? MA5 10 boleh untuk entry B atau tidak? Mid BB. Nah, apabila melihat pada time frame-nya H4, ini H4 malunya jauh. Ini candlestick arah kuku B yang sudah breakout MA50. Jadi menurut saya cukup di H1. Nah, di H1 ini cukup untuk mencari entry B sampai mid BB sini. Jadi apabila entry di sini satu layar, dua layar itu boleh. Nah, kalau saya entry-nya seperti ini aja ya. Jadi apabila tanpa penjelasan, analisa ini sebenarnya cepat ya. MHV membuat momentum tidak wajib take profit. Selanjutnya naik ke atas, lanjut mengambil re-entry. Nah, maka apabila nanti tidak lagi mampu membuat momentum, bisa kembali lagi ke bawah. Jadi ini contoh-contoh mudahnya saja, yang mana ini entry tanpa beban. Nah, masuk market, fokus pada apa yang berada pada market. Contoh di sini ada candlestick momentum buy. Nah, selanjutnya re-entry-nya di mana? Re-entry-nya kan di MA5 10 mid BB. Nah, berarti ini boleh entry kan. Nah, untuk sebelum jam 12, jam 13 ini kita masih bisa ngikut sesi Asia. Nah, nanti apabila sudah masuk di jam 13, 14 itu kita butuh H4. Apa yang berlaku di H4 sini? Nah, ini kan H4-nya ini candlestick arah kuku buy gitu. Jadi kalau ngambil re-entry ke sini kejauhan ya, di sana terjadinya nanti apa? Yang di H1. Contoh ini dikasih mappingan. Nah, kasih mappingan. Jadi nggak secepat ini ya pergerakannya ya gitu. Nah, pergerakan market itu nggak akan secepat ini. Nah, misalkan mau di sini nih butuh waktu gitu ya. Banyak rintangan-rintangan yang mesti dipenuhi terlebih dahulu. Contoh misal di sini MA5 10 mampu di breakout. Ini contoh ya, contoh mampu di breakout, maka akan ada retest kembali dulu ke atas ini. Jadi nggak langsung biur langsung ke sini tuh enggak ya. Ada tahapan-tahapan yang mana ini wajib retest, pasti harus retest gitu. MA5 10 mampu di breakout, maknanya memberikan signal arah, baru signal arah ya, tapi belum kukuh kan apabila breakout mid BB. Nah, apabila enggak breakout mid BB maknanya baru arah, maka apabila ada signal arah maka akan ada re-entry seperti itu. Nah, ini seberapa keyakinan kita bahwa apabila ada candlestick arah akan ada re-entry gitu. Selanjutnya baru ke bawah, contohnya seperti itu. Nah, apabila mengacu pada media trend ini, H1-nya kan sudah mampu di breakout, H4-nya sudah mampu di breakout, daily-nya tren kenaikan, weekly tren kenaikan, maknanya kan selaras. Nah, ini apabila mau mapping seperti ini nggak apa-apa ya, dari atas ini sampai mid BB sini, mau nunggu di sini nggak apa-apa ya, di mid BB sini. Jadi ini apabila ada entry di sini wajib siap di floating di sini gitu. Ini nih boleh menunggu di H4 itu boleh. Jadi entry jaga margin di sini satu layer ataupun dua layer. Nanti apabila nyampe sini baru di entry lagi. Karena apa? Jika melihat setup dari sini ini jelas ya. Tidak ada re-entry, langsung membuat momentum, lanjut naik ke atas. Ya kan? Selanjutnya minimal akan ada sekali lagi re-entry. Ya, inilah yang ditunggu re-entry-nya ini. Boleh kan re-entry itu kan MA5 10 mid BB. Boleh mau menunggu di sini atau di sini itu boleh. Jadi ini pilihan. Apabila melihat dari atas, di atas jelas di sini mengambil re-entry. Ini re-entry valid ya. Dia mengambil re-entry valid. Ini ada candle hijau naik nggak mampu breakout MA5 10 top BB, maknanya next candle entry. Nah, ini dapat satu candle. Nah, kalau sudah masuk zonanya seperti ini ya wajib di take profit. Karena apa? Ini tren dalam kenaikan ya, masih mengikut trennya daily.
Ini kalau misalkan entry di sini di bawah floating, perhitungkan sampai sini berapa di bawah floatingnya. Misalkan ini 40, ini 46 contoh, 60 pip gitu. Jadi marginnya yang wajib dimaksimalkan. Apabila nggak mampu, tunggu close candlenya H1 akan jadi seperti apa, nanti ditunggu lagi H1. Maka ini nanti jatuhnya pergerakan ini akan bergerak pada time frame-nya H4, bisa jam 12 mungkin baru ada pergerakan signifikan gitu. Jadi ini masih di sini, ini bisa dikatakan H1 ini banyak scalping ya. Ngikut H1 ini tuh entry berlayer, misalkan berlayer gitu, profit 10 pip, 15 pip itu boleh diambil karena di sini valid. H1 valid mengambil re-entry. Nah, ini entry-entrynya santai saja, yang dibagi adalah pembagian lootnya. Apabila biasa entry dengan loot besar, entry di H1-nya nggak yakin, maka boleh menunggu di sini. Nah, di sini di entry 0,01 itu boleh 1 layer, 2 layer, nanti apabila nyampe sini baru dihajar. Karena apa, yang di blok coklat ini adalah H4-nya, malunya H4. Ada MA5, mid BB, MA10. Namanya nih boleh ditunggu di sini tuh boleh. Apabila entry di H1 ada potensi floating, yang penting bisa menghitungnya. Ini kalau saya entry di mana boleh entry itu saya entry gitu. Karena ini kan zonanya. Jadi ini kalau saya mapping biasanya cuma begini saja. Nah, ini akan saya mapping sampai ke bawah sini, ke area sini itu. Misalkan mau dibuat untuk sub entry, misalkan ya gini aja kalau saya itu. Jadi saya akan membagi entry di sini berapa layer, masuk sini berapa layer, masuk sini berapa layer. Ini cara-cara entry saya. Yang penting itu paham bahwa kenaikan ini terkonfirmasi, penurunan ini adalah re-entry, dan minimal akan diberikan sekali re-entry itu. Nah, ini entry-entry santai. Apabila marginnya besar boleh di sini mau 5 layer, nanti nyampe sini 10 layer, sini 20 layer, itu nggak apa-apa. Nih saya biasa melakukan seperti itu. Nah, untuk yang ini wajib yakin bahwa ini akan menjadi target kenaikan di volume tertinggi sampai top BB. Ini kan target ya, kenaikan itu target. Nah, kenaikan top BB itu adalah target. Jadi yakinkan dengan setupnya terlebih dahulu. Apabila cara menganalisa H4 H1-nya nggak yakin, ini nanti berdampak pada entry. Anda nggak yakin entry jatuhnya ya. Entry, yakin entry itu karena analisanya yakin, maka entry-nya akan yakin gitu. Nah, misalkan mau nambah 2 layer gitu, nggak apa-apa. Yang penting apabila dibawa ke sini itu siap gitu ya, karena ini akan ada tahapan-tahapan yang mesti diisi. Ini candlestick arah kuku, misalkan harus sampai ke sini. Apabila di sini berarti baru candlestick arah, memberikan signal arah. Apabila naik maka yang ditargetkan adalah di sini. Jadi apabila naik itu entry berlayer 10 pip, 15 bisa dikurangin. Yang penting profit dulu, nanti sebagian baru di hold ataupun break even gitu. SL plus itu boleh. Yang penting tentukan dulu mau entry di mana, H1 atau H4. Ya, ini tergolong H4 ya di sini ini. Kita lihat. Ini tuh H4, mid BB-nya H4 dan MA5. Nah, kita tinggal ngatur marginnya saja. Ini kan MA10. Nah, ini penurunan ini menargetkan di sini mid BB gitu. Nah, yang penting kalau entry di H1 itu, makanya kadang ada yang bertanya, saya entry di H1 masih di floating, nanti entry-nya H4. Ya ini benar gitu. H1 apabila tidak disinkronkan dengan H4, ketika di bawah floating ini akan panik. Nah, setelah panik entry sell udah sampai bawah kan ya, floating, nggak taunya malah kembali naik. Nah, ini cara-cara analisa atau memvalidkan time frame. Ini H4 H1 mapping terlebih dahulu, tentukan di mana mau entry. Selanjutnya di H1-nya ini yang didetailkan karena masih di sesi Asia. Nah, ini kalau dilihat garis yang ini adalah garis harga open, maka pagi ini sudah mengalami penurunan. Nah, maka di sini ada
valid untuk mengambil re-entry. H1 ini kan valid mengambil re-entry, maka mempunyai target MA5 10 mid BB. Jadi ini kan seiring berjalannya waktu, candle ini geraknya kan lamban, ini naik ini low BB mid BB ini naik cross dengan MA50, maka yang di H4 nya nanti secara perlahan-lahan ini akan naik juga mid BB, maka arah ini enggak akan sampai jauh banget gitu, enggak, maka nanti bisa dipantau close candlenya H4. Nah, close candle H4 ini kan jam 12 gitu. Jadi ini entry santai. Apabila udah entry di sini ya udah, kita tinggal nunggu saja mau dibawa floating kemana, akankah ke sini. Jadi ini biar nggak panik, maka saya kadang-kadang saya beri tanda dua blok seperti ini tuh. Misalkan ini nanti nyampe sini saya akan entry lagi, sampai sini saya akan entry lagi gitu, untuk membagi aja. Nah, pastikan dengan setupnya sendiri. Nah, ini kan penurunan udah dari sini 1 2 3. Ini kalau dihitung dari open market ini penurunan karena valid, H1 nya valid untuk mengambil re-entry. Nah, re-entry-nya kan di MA5 10. Nah, ini kalau dibawa ke bawah kan talinya ini ngikut ke bawah lah, nanti akan ketemu dengan mid BB, menjadi arah kuat. Ketika MA5 10 mid BB bertemu dengan MA50 ini kukuh banget ya, kuat banget karena mengikut arah tren. Nah, maka ini yang dijaga adalah di sini. Berapa layar akan entry di sini apabila dibawa ke sini, ini yang diperhitungkan. Ini kan H4. Apabila ingin entry H4 berarti jam 12. Nah, ini tingkat-tingkat kesabaran. Jadi kalau entry di sini ke bawah floating ini hal yang biasa. Karena ini H1 dan di sini menunjukkan arah akan ke bawah gitu ya. Nanti makanya sempat naik nggak kuat, turun lagi. Ya di sini tuh saya udah nutup berapa kali ya. Nanti naik ini saya tutup, ini saya biarkan. Nanti kalau turun saya entry lagi ya, karena saya sering memakai teknik yang ini ya. Ketika tidak ada re-entry maka saya yakin bahwa akan ada sekali re-entry. Jadi saya di floating ini nggak takut. Nah, ini contoh-contoh bentuk keyakinan ataupun percaya diri. Ketika kita percaya diri maka entry-nya akan yakin bahwa yang di entry ini akan menghasilkan profit. Entry tanpa beban jatuhnya ya, hanya fokus pada setup. Apa yang ada di sini ini yang kita setup gitu. Nah, ini kurang lebihnya buat teman-teman tuh seperti itu. Mau entry di H1 atau H4 ini putuskan terlebih dahulu. Apabila entry di H1 satu layar contoh, ya udah nanti ditungguin H4-nya itu akan seperti apa. Nah, ini yang wajib paham time frame. Ketika entry contoh di sini sekali, misalkan segini ya, sekali. Nah, nanti tunggu sampai H4, misalkan sampai jam 11 ya, 1 jam kemudian itu akan terjadi seperti apa. Kok candle masih diam di sini, lihat nanti jam pergantian H4-nya seperti apa. Nah, ini contoh-contoh mudahnya saja. Jadi jangan mudah terpengaruh dengan entry-nya siapapun. Fokus pada setup yang ada. Nah, teman-teman tuh yakin setup ini akan kemana, ngikut media trennya ini akan kemana. Nah, ini keputusan yang punya teman-teman sendiri. Nah, keputusannya mau seperti apa. Apabila saya mengacu pada media trennya daily, maka ini sudah selaras dengan daily. Maka ini apabila turun saya juga nggak takut, sampai sini saya akan entry lagi. Ini contoh-contoh yang saya pakai gitu. Apabila di sini terjadi momentum candlestick arah kukuh sell, maka tetap akan ada re-entry. Maka saat ada re-entry saya akan cut loss itu. Ini cara-cara yang saya pelajari seperti itu. Nah, dimana setup besarnya, maka setup kecil ini untuk memenuhi time frame di atasnya. Apa kekurangan time frame di atasnya? Contoh penurunan ini kan karena H4 belum mengambil re-entry, maka H1 wajib turun. Nah, batasnya mana? Seperti itu kan. Batasnya sampai mid BB contoh itu ya. MA5 10 sampai mid BB. Jadi apabila di bawah turun itu bukan gagal ya. H1 gagal re-entry itu bukan, karena emang menargetkan ke sini. Jadi apabila MA5 10 sudah mampu di breakout, kembalikan pada peran dan destinasinya Bollinger Band. Apabila lepas dari MA5 10, maka ini perannya ya, Bollinger Band yang punya peran. Apakah dia mampu merubah harga
atau akan kembali lagi ke atas, karena kan candle masih di atas mid BB ini ya. Maknanya belum ada perubahan harga. Nah, ini contoh apabila mau divalidkan dengan Bollinger Band gitu. Ini MA5 10 lepas sama candle, kembalikan pada fungsi dan peranan Bollinger Band, maka dia yang akan berperan. Candle masih berada di atas mid BB, maknanya mempunyai target top BB ataupun volume tertinggi. Nah, apabila di breakout, maknanya akan ada perubahan arah, maka akan ada re-entry. Maka saat re-entry maka cut loss. Nah, contohnya seperti itu. Ini wajib yakin ya, wajib yakin mana yang akan diikuti gitu. Ini contoh-contoh mudah yang mana entry itu tidak perlu panik. Nah, sesuaikan dengan marginnya. Apabila marginnya enggak banyak ya entry-nya jangan banyak-banyak, jangan entry berlayar ya. Jadi ini entry-ku ini jangan dicontoh. Setupnya boleh dicontoh teman-teman, cara entry-nya jangan, karena teman-teman juga nggak bakal tahu kapan yang di atas ini saya akan buang, ini akan saya buang, itu kapan teman-teman nggak akan tahu. Yang pasti dari bawah saya hold udah dari kemarin, karena tidak ada re-entry, maka tidak wajib take profit, akan ada minimal sekali lagi re-entry. Nah, ini teman-teman bisa backtest dengan cara ini, akankah menghasilkan atau akan SL ya. Nah, ini apabila nggak paham pasti kan naruh SL-nya deket banget ya, 20 pip, 15 pip. Nah, jika nggak paham, tapi kalau paham akan dibawa ke H4, maka SL-nya jauh banget ya. Akan menggunakan cut loss. Nah, ini cara-cara yang saya gunakan. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman dan rekan-rekan. Tetap hati-hati, jaga margin, profit setiap hari. Terima kasih.